Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Lydia Nurlisa Fitri, NIM 12080220826, kelas 2A Agroteknologi dengan mata kuliah Genetika, dosen pengampu Bapak Riano Ramirez, SPMP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika. Yang pertama yaitu pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi atau rekayasa sel atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat rekayasa genetika dalam bidang kedokteran yang pertama yaitu untuk pembuatan insulin manusia oleh bakteri, yang kedua untuk pembuatan vaksin terhadap virus AIDS, yang ketiga yaitu untuk usaha menyembuhkan penyakit lansia, yang keempat yaitu untuk terapi gen. Selanjutnya dalam bidang farmasi yaitu yang pertama pencangkokan gen biasanya hanya menyangkut sebuah gen tunggal, yang kedua cloning gen ini relatif lebih murah, aman, dan dapat dipercaya dalam memperoleh sumber protein yang mempunyai arti penting dalam bidang farmasi. Yang ketiga yaitu banyak hasil-hasil farmasi yang didapatkan melalui pencangkokan gen itu berupa senyawa-senyawa dengan dosis kecil dapat memperlihatkan pengaruh yang banyak. Selanjutnya yaitu manfaat dalam bidang pertanian. Yang pertama, untuk menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan tetapi mahal harganya oleh fikasi nitrogen secara alamiah. Yang kedua yaitu untuk mengusahakan tanaman-tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri. Yang ketiga yaitu untuk mengusahakan tanaman padi-padian yang mampu membuat pupuk nitrogen sendiri. Yang terakhir yaitu untuk mengusahakan mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat pencangkokan gen. Yang selanjutnya yaitu manfaat dalam bidang peternakan. Yang pertama, vaksin-vaksin untuk melawan penyakit mencret ganas yang dapat mematikan anak-anak babi. Yang kedua yaitu sudah dipasarkan vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut, yaitu penyakit ganas dan sangat menular pada sapi, domba, kambing, rusa, dan babi. Yang ketiga yaitu sekarang sedang diuji hormon pertumbuhan tertentu untuk sapi mungkin dapat meningkatkan produksi susu. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai pola pewarisan pembungaan pada tanaman jarak pagar. Pengertiannya yaitu tanaman jarak pagar atau Jatropha curcas L merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tanaman yang sama. Berdasarkan strukturnya, bunga yang dimiliki tanaman jarak pagar dapat dibedakan dua jenis, yaitu bunga lengkap atau hermaprodit, atau pada satu bunga terdapat stamen dan pistil, dan bunga tidak lengkap atau stamen dan pistilnya terpisah pada bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya yaitu evaluasi bunga pada tanaman jarak pagar. Bahan tanaman yang digunakan adalah 60 genotip yang merupakan progeni dari 20 genotip jarak pagar. Setiap butir benih ditanam pada blok yang terpisah sehingga terdapat 3 blok masing-masing terdiri atas 20 progeni atau genotip. Tanaman jarak tanam yang digunakan adalah 2 meter x 2 meter dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan petunjuk teknis budidaya jarak pagar. Karakter yang diamati meliputi umur mulai berbunga, tipe bunga yang muncul, jumlah tandan bunga, jumlah tandan buah, dan jumlah buah per tanaman. Pengamatan dilakukan setiap hari selama 1 tahun. Tipe bunga yang muncul pada masing-masing individu tanaman jarak pagar dibedakan atas. Yang pertama yaitu tanaman monoecious, yang kedua yaitu tanaman andromonoecious, yang ketiga yaitu tanaman trimonoecious. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, sebagian kecil genotip jarak pagar yang dievaluasi atau 8 genotip merupakan tanaman trimonoecious yang menghasilkan bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermaprodit.
Sedangkan sebagian besar lainnya atau 52 genotip adalah tanaman monoecious yang hanya menghasilkan bunga jantan dan bunga betina. Karakter yang dimiliki oleh 8 genotip Trimonoecious yang dievaluasi adalah berumur relatif dalam dengan kisaran umur 120 sampai 274 hari dan berdaya hasil rendah sampai sedang dengan kisaran jumlah buah 23 sampai 228. Kemunculan bunga hermaprodit pada tanaman jarak pagar dipengaruhi oleh faktor genetik, umur tanaman, dan kondisi lingkungan. Kemunculan bunga hermaprodit tidak terjadi sepanjang tahun, tetapi lebih sering ditemukan pada tanaman jarak pagar yang telah berumur lebih dari 6 bulan. Presentasi bunga hermaprodit tergantung genotip jarak pagar dengan jumlah berkisar 7-83% dari total bunga yang dihasilkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya yaitu mengenai sumber daya genetika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber daya genetika. Sumber daya genetika adalah material tumbuhan atau binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Plasma nufta yang mencakup seluruh arai kultivar dalam spesies tanaman. Spesies liar terkait dalam genus dan hibrida antara spesies liar dan budidayakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian adalah melalui perbaikan genetik bahan tanaman dengan memanfaatkan sumber daya genetik yang berbeda dengan material yang telah ada. Keanekaragaman genetik dalam plasma nutfah merupakan bahan dasar yang diperlukan dalam program untuk menghasilkan varietas dan hibrida unggul serta berbagai penemuan dan inovasi. Selanjutnya yaitu proses kegiatan pemuliaan diawali dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, usaha koleksi plasma nutfah sebagai sumber keragaman. Yang kedua, identifikasi dan karakterisasi. Yang ketiga yaitu induk keragaman, misalnya melalui persilangan ataupun dengan transfer gen yang diikuti dengan A. Proses seleksi, B. Pengujian dan evaluasi, C. Pelepasan distribusi dan komersialisasi varietas. Selanjutnya yaitu metode pembentukan konversasi plasma nutfah. Di sektor pertanian, kewajiban dan tanggung jawab keplasmanuftaan dibebankan kepada Badan Litbang Pertanian Deptan beserta pusat-pusat penelitian dan pengembangan yang mempunyai mandat serta program. Mandat dan program tersebut untuk bidang pangan dilaksanakan antara lain oleh Balitbio yang ditunjuk sebagai pemagang mandat pengelola keplasmanuftaan nasional. Pelestarian plasma nutfah sumber daya genetika tanaman pangan akan menentukan keberhasilan program pembangunan bidang pangan. Kecukupan pangan yang diidamkan akan tergantung kepada keragaman plasma nutfah yang dimiliki, karena pada hakikatnya varietas unggul yang sudah, sedang, dan akan dirakit adalah merupakan perpaduan dari keragaman genetik khusus yang diinginkan dan merupakan varietas unggul yang diharapkan. Oleh karena itu, semua perlu menyadari betapa pentingnya untuk melakukan pelestarian plasma nutfah. Kesimpulannya yaitu, Indonesia merupakan negara yang berbasis pertanian. Pertanian merupakan sektor yang menjadi tulang punggung dalam pembangunan dan perbaikan perekonomian Indonesia. Ketahanan pangan merupakan salah satu yang terpenting dari pertanian. Dengan adanya ketahanan pangan, maka rakyat akan terbebas dari kelaparan. Dalam ketahanan pangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu kualitas gizi, keberagaman, keberlangsungan dalam jangka panjang. Selain ketahanan pangan, pertanian juga berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Sekitar 46% rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Setiap tahun terjadi perbaikan pendapatan rakyat dari pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Selain membangun perekonomian, Indonesia melalui penyediaan lapangan pekerjaan
Pertanian juga menyumbang sangat banyak untuk devisa negara. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Di video selanjutnya yaitu membahas tentang plasma nutfah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian plasma nutfah. Plasma nutfah adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organisme. Substansi ini berpotensi untuk dikembangkan atau dirakit guna menciptakan kultivar-kultivar baru melalui pemulihan tanaman. Setiap populasi tumbuhan memiliki seperangkat sifat dan ciri khas yang dikendalikan oleh suatu sistem genetika yang mantap. Dan dalam tubuh masing-masing individu yang menyusun populasi terkandung plasma nutfah yang merupakan substansi pengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasi tersebut mempunyai sifat yang membedakannya dari populasi lain. Selanjutnya yaitu manfaat dari plasma nutfah. Yang pertama, membuat varietas unggul pada suatu spesies. Yang kedua, mempertahankan mutu sifat dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu menambah keanekaragaman gen. Yang keempat, menjaga kelestarian spesies makhluk hidup. Contoh dari tanaman plasma nutfah sendiri yaitu pertama jagung, padi, ubi jalar, kacang tanah, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Hai, sekian video ini saya buat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dengan mata kuliah genetika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Riano Ramirez. Jika ada keterangan atau kesalahan kata saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.